Marilah kita mendengarkan satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Muaz bin Jabal dikala mendengar hadis ini, dikala beliau ingin menceritakan ulang daripada Rasulullah, maka beliau terdiam dan menangis tersedu-sedu yang sangat lama. Aku diperintahkan oleh Allah yang engkau tidak tahu. Apabila hamba ini memiliki sifat yaitu suka mengupat menggibah, maka ambil buku amalannya, campakkan ke wajahnya. Allah tidak menerima amalannya. Apabila masih ada sifat ria di dalam hati kita, kita beribadah bukan lagi karena Allah, karena sesuatu selain Allah, maka amalan itu pun ditolak. Menyona dengki di dalam hati, nyan amalan nyan bak pintu langit kelima getulak oleh Allah. Yang kira-kira limong ibu-ibu, limong dengku-dengku mudah, saboh na ada yang apa? Nah, jangan biarkan dia bersemayam di dalam hati kita yang usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ukhliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Pertama-tama puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di rumah Allah. Selawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat beliau kita merasakan bagaimana indah hidup di dalam Islam. Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Penghormatan kami kepada Abi Imam Syekh yang dimuliakan oleh Allah, para pengurus masjid, panitia masjid, tengku-tengku, abu-abu, saudara-saudara lun yang seiman dan seakidah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang mulia ini, marilah kita mendengarkan satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Muaz bin Jabal dikala mendengar hadis ini, dikala beliau ingin menceritakan ulang daripada Rasulullah, maka beliau terdiam dan menangis tersedu-sedu yang sangat lama. Yang mana hadis tersebut untuk menintrospeksi diri kita. Selama ini, apakah amalan kita yang telah kita kerjakan telah diterimakah oleh Allah ataupun tidak? Setelah diterima, Allah akan membalas amalan kita. Yang jadi pertanyaan daripada kita, mungkin saja jangankan dibalas, untuk diterima oleh Tuhan pun kadang belum amalan kita. Maka kata Rasulullah kepada Muaz bin Jabal, "Wahai Muaz, tahukah engkau sebelum Allah menciptakan langit ini, maka Allah terlebih dahulu menciptakan malaikat, yang mana malaikat itu menjaga setiap pintu langit. Setiap malaikat hafzah naik ke langit, maka ada pemeriksaan untuk sampai buku amalan tersebut
Maka setiap malaikat yang menjaga setiap lapisan langit, maka mereka akan memeriksa, pantaskah amalan ini untuk sampai kepada Allah, ataukah buku amalan itu malaikat mengatakan tampar ke wajahnya. Allah tidak butuh amalan orang tersebut. Di dalam hadis tersebut disebutkan fatas'adul hafadhatu bi'amalil abdi ilahin asbaha amsalahu nurun ka nurin syamsi hatta idza tala'at bihi ila sama'id dunya sakathu faqasarahu fayaqulul malaku lil hafadhi. Maka gepeik malaikat yang memelihara amal hamba Allah daripada pagi hingga petang, bagi amal itu bercahaya seperti cahaya matahari. Dinaikkan buku amalan kita yang kita kerjakan dari subuh sampai kepada petang. Dikala dinaikkan buku amalan kita oleh malaikat yang menulis, maka begitu sampai di pintu langit yang pertama, maka malaikat yang menanggung pintu langit yang pertama stop dulu. Mau ke mana wahai malaikat hafzah? Aku ingin membawa ini amalan sang hamba. Siapa? Tunku Iqbal dari Hagu Tengah, mencahaya amalan beliau. Stop dulu malaikat. Aku diperintahkan oleh Allah yang engkau tidak tahu. Apabila hamba ini memiliki sifat yaitu suka mengupat menggibah, maka ambil buku amalannya, campakkan ke wajahnya. Allah tidak menerima amalannya. Di langit yang pertama, maka yang diperiksa oleh malaikat penjaga pintu langit yang pertama, apabila terdapat si hamba yang berbanyak membuat amal tapi suka gibah, suka mengupat, keluar daripada masjid menceritakan tentang orang lain, dia pikir karung yang berisi yang dia bawa pulang, rupanya karung yang sudah bocor dia bawa, dia isi. Sesampai di jalan jatuh segala bentuk amalannya. Allah tidak menerima. Dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik Mi'raj, Rasulullah melihat ada seorang manusia yang menggaruk-garuk wajahnya sampai luka dan terus menggaruk. Ditanya oleh Rasulullah, wahai Jibril, itu siapa Jibril? Itu umat engkau wahai Rasulullah. Mereka yang hidupnya suka menceritakan keburukan orang lain, suka gibah, padahal dia orang ahli salat, ahli zikir, ahli selawat, tapi lidahnya sibuk menceritakan orang lain. Itulah dia. Dia menggaruk-garuk kulitnya sendiri, dagingnya sendiri sampai luka dan tidak akan henti-henti. Itulah azab bagi orang-orang yang suka gibah. Maka menyona gibah wahai saudara alun, jangankan sampai kepada Allah, di langit yang pertama pun amalannya sudah ditolak oleh malaikat penjaga pintu langit yang pertama. Oh, mesti katanya hana mengupan. Maka malaikat penjaga pintu langit yang pertama dia intat katanya buku amalan, lagi ke intat lintu. Senang gebungkuh buku amalannya dengan bungkusan yang sangat indah. Naik dia ke langit yang kedua. Sampai di langit yang kedua begitu juga. Kata malaikat, wahai malaikat afdal, stop dulu, stop. Itu amalan siapa itu? Ini amalan hamba Allah. Amal hamba Allah dengan amal yang saleh daripada segala amal hamba Allah. Maka katanya amal ini baik lagi suci, lagi amat banyak amal ini.
Maka kata malaikat yang menjaga pintu langit yang kedua, ambil amalannya, palukan ke wajahnya. Allah tidak menerima amalannya, karena dia beribadah kepada Allah bukan semata-mata untuk Tuhan, tapi ada panah yang lain daripada selain Tuhan. Artinya tersifat penyakit di dalam batinnya itu riya, ingin dipuji, ingin dikatakan orang alim, ingin masyhur. Ini adalah satu sifat yang tidak dapat hilang. Biarkan saja dia, tidak ada panahnya kepada Allah. Bukankah kita setiap melakukan bentuk ibadah, kita mengatakan lillahi ta'ala, tetapi di dalam kehidupan kita menjalani tidak ada lillahi ta'ala, tapi semata-mata hanya untuk pujian, untuk disanjung, supaya kita dibesarkan. Bagai katanya tengku dicom jaro katanya. Itu ada keinginan untuk mendapatkan dunia, sehingga untuk keuntungan diri, bukan lagi lillahi ta'ala. Maka di langit yang kedua pun Allah menolak. Maka jangankan sampai ke dia, apabila masih ada sifat riya di dalam hati kita, kita beribadah bukan lagi karena Allah, karena sesuatu selain Allah, maka amalan itu pun ditolak. Oh hana gulung penyakitnya, mengupat hana, riya hana, maka amalan tersebut naik lagi ke tingkat ketiga. Qala wa tas'adul hafadu bi amalin abdi yabtahaju nuran min sadaqatin wa salatin wa siyamin. Maka naiklah amalan kita ke dihipeik oleh malaikat, yang amalannya itu sangat baik cahayanya daripada sedekah, sembahyang, puasa. Telah ujublah malaikat yang mencatat amalan katanya. Takjub jikalau hambanya sungguh luar biasa sedekahnya, sungguh luar biasa solah sunahnya ipudip malam, sungguh luar biasa puasa sunahnya. Hebat sekali, takjub. Dia hanya zahirnya yang tahu malaikat hafdah, batinnya tidak tahu. Maka begitunya senang dat gebah bungkuhnya. Begitu sampai di langit yang ketiga, stop dulu malaikat, stop. Amalan siapa itu? Ya, amalan Nuku Iqbal di Hagu Tengah. Kiban amalan ji? Hayudat ni malaikat. Sedekah, puasa, berzikir, dia menghidupkan malam. Tapi Allah tidak mau menerima amalan dia. Ambil buku amalannya, campakkan ke wajahnya. Kenapa malaikat? Karena yang ketiga, dia beribadah kepada Allah, yaitu karena ada sifat takabur atas manusia di dalam hatinya. Berlerayu, takabur, sombong dengan ilmu, seakan-akan danyo mendang yang alim urut lain bangai. Takabur dengan harta, seakan-akan danyo mendang yang kaya orang lain tidak. Takabur dengan pangkat, yang padahal pangkat itu tidak selamanya. Maka tidak pantas kita sebagai hamba mengharapkan kepada manusia akan meraih kekecewaan. Allah lah Tuhan katanya yang tidak akan pernah pensiun selama-lama. Bak manusia ada harap 5 tahun 6 tahun lenyan ke pensiun, tapi Allah Tuhan yang tidak akan pernah pensiun, selama-lama di dalam hidup inan ke dan melakai Allah. Apapun kegelisahan hidup, apapun kesusahan hidup, coba ceritakan kepada Tuhan. Ya Allah, ulun Tuhan berarti nyo hanapeng ya Allah.
pemper hanak mit ke habis, susu ke habis, singgah pelepeng lun 200 ya Allah. Kiban cara hana lun tu lun tidak ada ilmu dan pengetahuan. Tapi bukankah engkau sebagai pemberi rezeki bagi lun ya Allah? Ceritakan kepada Allah, duduk tutup mata, sampaikan dengan hati kita. Allah akan memberikan jalan keluar. Karena Allah menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. So yang bertakwa kepada Allah, hana kesombongan di dalam hatinya, hana kedengkian di dalam hatinya, hana kebencian, yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan solusi, jalan keluar di dalam setiap permasalahan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka gejuk rezeki yang tidak pernah dia menyangka-nyangkanya. Kiri dan kanan, depan belakang, tubi-tubi terus rezeki. Kita berdoa selalu, Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa'anzilhu. Nyo rezeki lon di langit, ya Allah engkau turunkan. Kalau rezekiku di bumi engkau keluarkan. Jikalau jauh mohon engkau dekatkan ya Allah. Selalu kita meminta sama Allah, tidak ada kesusahan. Boh sifat kekhawatiran Allah sebagai pemberi rezeki. Bekna ragu-ragu. Huwas Al-Qarni berkata di dalam kitab 8, kitab Mawaidatul Badi'ah, kitab yang ke-6, apabila si hamba berzikir kepada Allah beribu-ribu kali, Allah tidak menerima zikirnya apabila di dalam hatinya itu ragu Allah itu sebagai pemberi rezeki, ragu terhadap Tuhan sebagai pemberi rezeki, dikhawatirkan mati tidak membawa iman kepada Allah. Allah pedihna, tapi terus masalah rezeki kan ragu-ragu, kata makut. Murung kafir yang hang sembah Allah, tidak Allah biarkan hidupnya susah. Kita yang mau pertimang agama, kita mau menyembah Allah, kita selalu mengingatnya, mungkin Tuhan tua ke kedai. Allah yang bersifat Rahman. Rahman itu bagi orang Islam dan bagi orang kafir tidak ada beda, sama. Tapi Rahim Allah lah yang berbeda nanti di hari kiamat. Hanya bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah, itulah Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang hidup di dalam dunia yo, mandum Allah kagak jamin. Wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada satu binatang melata pun di dalam dunia yo, melainkan Allah sebagai pemberi rezeki. Hana ragu. Munyo ragu, nyo bahaya iman gede. Tidak ada ibadat, Allah tidak menerima. Bekna keraguan, iyo masalah iman, masalah hati. Oh, jikalau nyan lebah macam hana, naik lagi dia diintat lintu gede oleh malaikat yang pertama, malaikat yang kedua, malaikat yang ketiga. Geba buku amalan gede gupe gede bak pintu langit yang keput. Apa diperiksa kepada yang keempat? Ini amalannya luar biasa, mencahaya lagi cahaya bulan. Sedekah, puasa, zikir luar biasa. Takjub malaikat. Tapi malaikat yang menjaga pintu katakan, stop dulu, stop. Engkau tidak tahu wahai malaikat Hafzah, akulah penjaga ujub. Si hamba ini ujub, dia beribadah kepada Tuhan, merasa diri dialah yang hebat. Dikala dia solat malam, ahwatai takbirnya sitlun tagai malamnya yang nak ibadat. Yang muda-muda sitlunnya, yang lain panena, lale ngembola, lale ngencip, lonnya yang ibadat. Merasa nak yang lagi yang merasa terhadap dia yang hebat, dia yang mampu mengerjakan doa. Yang urung ujub lagi yang tidak akan selamat, tidak akan sampai kepada Allah amalannya. Jangankan dibalas, diterima pun belum oleh Allah. Ini yang keempat. Jikalau ujub pun tidak,
maka naik lagi, diantar oleh malaikat, dibawa ke bak langit yang kelima. Di langit yang kelima pun ada pemeriksaan yang amalannya itu luar biasa, berupa jihad, haji, umrah. Tapi begitu sampai di langit yang kelima, apa yang Allah periksa? Wahai malaikat Afdah, campakkan ke wajahnya. Allah tidak perlu amalannya, karena si hamba tersebut penuh di dalam kedengkian. Nyo dengkinyo yang cukup bahaya. Kalau kita buka di dalam kitab-kitab tasawuf, coba lihat di dalam kitab 8 yang kitab yang umum kita yang mengaji. Kitab yang ke-6 yaitu kitab Mawaidatul Badi'ah karangan Syekh Abdul Rauf Asingkili, Syekh Kuala. Di sini disebutkan ulama masuk neraka karena kedengkian. Si dengki tidak bisa menjadi orang yang lebih. Menyorong kaji kuliah sitka hana mangat dengar tu malam ya. Nyona murid kedaya iblung bak dengku je ka susah ada. Hingga ujaran kebencian, ujaran kedengkian yang timbul. Masalahnya hanya satu, takutnya kurang pengikut. Yang kedua, takutnya mewuk-wuk peng sedekah. Ini yang cukup bahaya. Ini penyakit hati yang luar biasa. Bukankah yang menggerakkan orang itu menuntut ilmu kepada kita? Bukan dia, Allah. Dia senang menuntut kepada kita. Memang Allah yang menggerakkan hatinya untuk menuntut kepada kita. Kenapa harus ada kedengkian? Kenapa harus cemburu kepada orang lain? Kenapa sungguh senang melihat orang lain dalam keadaan susah? Pekon dikala orang lain senang, kita yang susah. Inilah penyakit hati yang sangat payah untuk dihilangkan. Apalagi yang lawan tu, dilawan ke belah motor, tijuk katanya kira jutamang rumah sakit. Jih belah motor, jih belah kulkah katanya yang sakit. Jika kontrak long pegawai, ku je di belah motor pat-pat. Pandai ada depan kadang nak harta warisan yah ke. Urusan katanya ke belah motor terserah ada. Yang urusan dah jaga kero. Hana payah semikir dia kontrak lah, ji mantang honor lah. Apa tahu dia di kampung halaman yang cukup luah ke kubah belang 5 ji. Kan tidak ada yang tahu. Apa mesti dia ceritakan long tanah belang cukup jai. Toko ke kubah walaupun nekalan lagi yo. Toko na sabo. Belang na. Pokok ji na lah baca-baca sepau. Ya kan? Nyo dengki yo. Jangan ada kedengkian. Kedengkian itu memakan segala bentuk amal. Munyo kedayo dengki dengku. Yang sakit kan hati dia. Man dengku han sayang hati drone sakit. Sakit hati han denget malam. Oh wate sakit han denget malam. So tubuh so nya. Kan tubuh katanya han sayang ni. Di orang yang dah dengki juga mangat denget nginang. Begitu enak tidur dengan isteri dia, dengan anak-anaknya. Gudanya balik kiri kon, balik kanan kon, tapi ke pat peng hijau. Sit peng panas sangan kan peng dingin. Nak payah fikir kan? Urusan kau. Tayo fikir sendiri. Nyan menyona dengki di dalam hati. Nyan amalan nyan bak pintu langit kelima getulak oleh Allah. Yang kira-kira limong ibu-ibu. Limong dengku-dengku mudah. Saboh na ada yang apa? Nah. Jangan biarkan dia bersemayam di dalam hati kita. Usahakan ikutkan setiap pengajian untuk membersihkan jiwa. Selalu terus berzikir, ingat Allah. Setiap tarikan nafas kita ingat Allah, keluar nafas Allah.
24,000 kali kita menghirup nafas Allah. Berapa kali kita mengingat Allah di setiap tarikan dan hembusan nafas. Ini Allah tidak gratis. Allah tanya nanti hari kiamat. Yang nafas ku beri 24,000 kali setiap engkau hidup dalam satu hari. Berapa kali yang tersebut namaku di dalam setiap tarikan dan hembusan nafas engkau? Hana ya Allah. Pusing kau ingat. Jangankan di luar sembahyang, dalam sembahyang tinggal salah belum pakai silau jauh masjid royo. Yang kagadah pada selalu kada. Man ki bancit wajah tu wajhiya katanya di dalam solat. Maka solat itu tidak perlu cepat-cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukankah solat itu setiap apa yang kita baca Allah membalas? Bertenang tak solat. Tarik nafas, sebut Allah dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas, sebut Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tarik nafas, sebut Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Biarlah Allah menjawab apapun yang kita baca. Dikala kita menyebutkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, nekalan hamba alun telah memuji ilun Ar-Rahmanir Rahim. Dan nekalan malaikat, hamba alun terus memuji ilun dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahai hamba, minta hamba, minta. Apa yang engkau minta? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuk lun ya Allah jalan yang lurus, jalan istiqamah. Lakilam hamba apa? Minta terus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu kan jawab. Apa yang kita baca dijawab oleh Allah. Tapi kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kapan Allah mau membalas jawaban kita? Setiap yang kita baca, kapan Allah mau membalas? Tidak sempat. Tidak ada kesan di dalam ibadat kita. Cobalah satu kalimat demi satu kalimat kita di dalam sembahyang. Coba usahakan berkhusyuk walaupun belum 100%. Kalbi kita katingat ke Allah. Setiap nafas Allah. Oh, ada takbir. Allahu akbar. Tarik nafas ya Allah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Allah subhana rabbiyal. Tak kira khusyuk, kau ingat Allah lah dalam solat. Ingat maknanya di dalam solat, kau kira khusyuk walaupun golong terus tingkat lagi Sayyidina Ali kita yang gede. Tapi sudah. Mungkin inilah yang dapat tuan sampaikan. Hanya 5. 2 drot malaikat dia tu yang akan kita sampaikan pada episod yang akan datang. Mungkin nyo sagai dino sama-sama untuk keberkatan. Kita berzikir 5 minit mentang itu. Takut istighfar. Kita tutup mata, kita pejamkan mata, tundukkan kepala. Ingat-ingat dosa, bayangkan wajah orang tua yang masih hidup maupun yang telah kembali pada Allah. Tolong istighfar 3 terus 15 ke istighfar saja. Astaghfirullah Rabbal baraya. Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram. Pada pagi ini hamba-hambamu sedang berkumpul di masjid yang mulia ini ya Allah, hanya mengharapkan kasih dan sayang Engkau ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba-Mu ya Allah yang penuh dengan kelalaian,
yang penuh dengan dosa zahir dan batin ya Allah. Mata kami penuh melihat kepada yang haram. Tidak pantas mata ini untuk melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tangan dan kaki kami ya Allah yang melangkah kepada tempat yang haram. Tapi Engkau masih menyehatkan tangan dan kaki kami ya Allah. Belum Engkau lumpuhkan tangan dan kaki kami. Begitu sayang Engkau kepada kami ya Rabb. Setiap hari Engkau menurunkan rezeki kepada kami. Tapi setiap hari dengan rezeki itu kami bermaksiat kepada Engkau ya Rabb. Ya Allah, ampunilah dosa orang tua kami, ibu kami yang telah mengandung kami ya Allah 9 bulan. Jiplah perut mak kamu ya Allah. Sijuk membulun-bulun tubuh robnya. Dia memberikan susu kepada kami selama 2 tahun. Dia bersihkan kotoran kami ya Allah. Kami belum dapat membalas jasa kedua orang tua kami. Mudahkanlah rezeki kami ya Allah. Kami ingin sekali membawa ayah dan bunda ke tanah suci ya Allah. Kami ingin memperlihatkan Kaabah Baitullah. Kami ingin berziarah kepada makam Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa ayah kami ya Allah. Ayah kami yang mencari rezeki siang dan malam ya Allah. Tinggal ibadat Pak minta rezeki ke kamu ya Allah. Menansi urusi kamu yang kanua ya Allah. Kalau hari ini Allah pagi ini kuburnya sedang Engkau siksa ya Allah. Dengan istighfar yang kami baca, luaskan kuburnya ya Allah. Sayangi mak ayah kamu dalam kubur ya Allah. Lagi kesayang kamu pada ubud ya Allah. Ya Allah, Engkau mendengar ya Allah. Engkau tahu isi hati kami ya Allah. Bukankah air mata yang jatuh setetes Engkau menampungnya ya Allah. Air mata itulah yang dapat memadamkan api neraka ya Allah. Tampunglah air mata kami ya Allah. Padamkan api neraka ya Allah. Ampunilah dosa anak kami, isteri kami, suami kami, abang kami, kakak kami ya Allah. Ampunilah orang-orang yang dengki kepada kami. Ampunilah dosa-dosa orang-orang yang benci kepada kami ya Allah. Ampunilah kawan-kawan kami yang masih di dalam dunia kegelapan ya Allah, yang masih di dalam kemaksiatan. Berikan taufik dan hidayah ke saudara-saudara kami. Berikan taubat kepada mereka ya Allah. Pada umat Muhammad, umat Rasulullah, ampuni ya Allah semua dosanya. Sayangi kami ya Allah. Sayangi kami ya Allah, walaupun kami terus bermaksiat kepada Engkau, tapi Engkau begitu sayang kepada kami. Mata kami selalu melihat yang haram, tapi Engkau tidak membutakan mata kami ya Allah. Tidak pantas mata ini melihat zat Engkau nanti di dalam syurga ya Allah. Tidak pantas mata ini melihat Rasulullah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan
bermanfaat bagi ulun tuan sendiri menjadi lebih baik dan dengku-dengku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.